Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Agustiningrum dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penganalisis kesalahan penulisan tanda baca. Pengertian tanda baca adalah suatu bentuk simbol yang berguna untuk membuat susunan kalimat menjadi beraturan dan untuk memberikan tekanan atau nada atau intonasi pada suatu kalimat. Pengertian tanda baca menurut pakar yaitu: 1. Menurut Dr. Andes Abduh, tanda baca adalah yang digunakan untuk menjelaskan maksud penulis agar informasi disampaikan tanda serah terima oleh pembaca. Menurut Fakhruddin AG, dalam buku Bahasa Indonesia, buku pegangan mata kuliah dasar umum, halaman 33, tanda baca adalah tanda yang digunakan untuk melambangkan bahasa. Jenis-jenis tanda baca ada tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, tanda titik dua, tanda titik koma, tanda hubung, tanda kurung, tanda garis miring, tanda pisah, tanda elipsis, tanda kurung siku, tanda petik 2. Selanjutnya kita akan menganalisis kesalahan penulisan ejaan Bahasa Indonesia terhadap murid di SMA. Yang pertama ada kesalahan pemakaian tanda baca titik. Seperti yang ada pada tabel, yang pertama ada kesalahan gaya penulisan bersifat informatif. Di situ saya sudah membenarkan menjadi gaya penulisan bersifat informatif yang di belakangnya sudah ada titik. Yang kedua ada kesalahan jumlah barang yang ditawar. Saya juga sudah membenarkannya menjadi jumlah barang yang ditawar dan di belakangnya sudah saya kasih titik. Yang kedua ada kesalahan pemakaian tanda baca koma. Seperti yang ada pada tabel, yang pertama kesalahan pada kalimat dengan hormat. Saya sudah membenarkannya dengan hormat dan di belakangnya dipakaikan tanda koma. Dan yang kedua ada kesalahan apakah benar ini rumah Anda, dan saya juga sudah membenarkannya apakah benar, koma, ini rumah Anda. Yang ketiga ada kesalahan pemakaian tanda baca titik 2. Kesalahan yang pertama ada pada sebuah teks laporan observasi akan diklasifikasi sebagai laporan yang ideal jika saya sudah membenarkannya dengan sebuah teks laporan observasi akan diklasifikasi sebagai laporan yang ideal jika di belakangnya dikasih tanda titik 2. Itu yang benar. Dan yang kedua ada kesalahan pada ciri-ciri dari paragraf eksposisi meliputi. Saya juga sudah membenarkannya menjadi ciri-ciri dari paragraf eksposisi meliputi. Di belakangnya sudah diberi tanda baca titik 2. Yang keempat ada kesalahan pemakaian tanda baca tanda tanya. Yang pertama ada kesalahan maksud kamu apa ya? Dan saya sudah membenarkannya menjadi maksud kamu apa ya? Dan di belakangnya sudah ada tanda baca. Kesalahan yang kedua ada apa yang kamu lakukan dengan semua ini? Saya juga sudah membenarkannya menjadi apa yang kamu lakukan dengan semua ini? Di belakangnya sudah diberi tanda tanya. Yang kelima ada kesalahan penulisan kata seperti yang ada di tabel. Kesalahan pertama yaitu masalah itu aku juga udah tahu. Saya sudah membenarkannya menjadi masalah itu aku juga sudah tahu. Kesalahan yang kedua ada saksi masih tidak menanggapi. Saya juga sudah membenarkan menjadi sanksi masih tidak menanggapi. Keenam ada kesalahan penulisan huruf miring. Yang pertama ada bukankah berat bahwa Anda menerima uang $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini, dan saya sudah membenarkannya menjadi bukankah benar bahwa Anda menerima uang $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini.
yang dikasih huruf miring itu ada pada uang 50.000. Yang ketujuh, ada kesalahan penulisan huruf konsonan. Kesalahan yang pertama ada penulis mensajikan suatu gambaran, dan saya sudah membenarkan menjadi penulis menyajikan suatu gambaran umum. Dan yang kedua ada saya pikir tadi dia berbicara dengan Anda. Saya juga sudah membenarkan menjadi saya pikir tadi dia berbicara dengan Anda. Dan yang kedelapan ada kesalahan penulisan huruf vokal. Yang pertama ada kepribadian Indra sangat baik. Jadi saya sudah membenarkannya menjadi kepribadian Indra sangat baik. Tadi sudah dari pelajaran bahasa Indonesia, dan sekarang kita lanjut dengan pelajaran biologi. Yang pertama, kesalahan pemakaian tanda baca titik. Kesalahan yang pertama ada pada hasilnya bersifat objektif atau jujur. Saya sudah membenarkan menjadi hasilnya bersifat objektif atau jujur, yang di belakangnya sudah diberi tanda baca titik. Dan kesalahan yang kedua ada pada menghasilkan bahan makanan dan minuman. Saya juga sudah membenarkan menjadi menghasilkan bahan makanan dan minuman, yang pada kalimat terakhir sudah diberi tanda baca titik. Yang nomor 2, ada kesalahan pemakaian tanda baca koma. Kesalahan yang pertama ada bahan kebutuhan pokok manusia seperti bahan makanan, pakaian, dan energi. Saya sudah membenarkannya menjadi bahan kebutuhan pokok manusia seperti bahan makanan, pakaian, dan energi. Kesalahan yang kedua ada pada di atas batuan, batang pohon, dan tanah yang tidak subur. Saya sudah membenarkan menjadi di atas batuan, batang pohon, dan tanah yang tidak subur. Yang ketiga ada kesalahan pemakaian tanda baca titik 2. Kesalahan yang pertama ada tema permasalahan biologi meliputi. Saya sudah membenarkan menjadi tema permasalahan biologi meliputi, yang kalimat terakhirnya sudah dipakai tanda baca titik 2. Dan nomor 4 ada kesalahan penulisan kata. Kesalahan yang pertama ada penggunaan pestisida dapat membunuh hama. Saya sudah membenarkan menjadi penggunaan pestisida dapat membunuh hama. Kesalahan nomor 5 ada kesalahan penulisan huruf miring. Kesalahan yang pertama ada pada bakteri aerob obligat adalah bakteri yang mutlak membutuhkan oksigen bebas. Dan saya sudah membenarkan menjadi bakteri aerob obligat adalah bakteri yang mutlak membutuhkan oksigen bebas. Jadi kata yang menggunakan huruf miring ada pada aerob obligat. Kesalahan yang kedua ada pada bakteri Acetobacter psyllium menghasilkan nata de coco. Saya sudah membenarkan menjadi bakteri Acetobacter psyllium menghasilkan nata de coco. Jadi yang menggunakan huruf miring ada pada Acetobacter psyllium. Nomor 6 ada kesalahan penulisan huruf vokal. Kesalahan yang pertama ada reproduksi liken dilakukan secara aseksual. Saya sudah membenarkannya menjadi reproduksi liken dilakukan secara aseksual. Selanjutnya ada dari pelajaran fisika. Yang pertama ada kesalahan pemakaian tanda baca titik. Kesalahan yang pertama ada pada besar muatan yang mengalir. Jadi saya sudah membenarkannya menjadi besar muatan yang mengalir, di belakangnya sudah dipakai tanda baca titik. Kesalahan yang kedua ada kuat arus listrik. Saya juga sudah membenarkannya menjadi kuat arus listrik, yang pada kalimat terakhirnya sudah dipakaikan tanda baca titik. Yang kedua ada kesalahan pemakaian tanda baca titik 2. Kesalahan yang pertama ada gaya gerak listrik yang timbul karena. Saya sudah membenarkan menjadi
gaya gerak listrik yang timbul karena di belakangnya sudah dipakaikan tanda baca titik 2. Kesalahan yang kedua ada tentukan gaya kolom yang dialami. Jadi saya juga sudah membenarkannya menjadi tentukan gaya kolom yang dialami, yang di akhir kalimat sudah dipakaikan tanda baca titik koma. Yang ketiga ada kesalahan pemakaian tanda baca tanda tanya. Yang pertama ada tentukan arus listrik yang mengalir pada tiap kawat. Jadi saya sudah membenarkannya menjadi tentukan arus listrik yang mengalir pada setiap kawat. Yang kalimat terakhirnya sudah diberi tanda tanya. Dan kesalahan yang kedua ada pada tentukan besar gaya muatan tersebut. Saya juga sudah membenarkannya menjadi tentukan besar gaya muatan tersebut, yang di akhir kalimat sudah ada tanda baca tanda tanya. Nomor 4 ada kesalahan penulisan kata. Kesalahan yang pertama ada sebuah pengantar mampu mengalirkan arus listrik. Jadi saya sudah membenarkannya menjadi sebuah penghantar mampu mengalirkan arus listrik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.